Perkenalkan, saya Shalomi, NIM D121251058, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan latihan 1 modul 11 tentang graf. Jadi di latihan ini adalah soal mengenai perjalanan tersingkat. Jadi intinya kita diminta untuk mencari tahu berapa banyak ruas jalan tersedikit yang harus dilewati dari suatu kota A ke kota B jika terdapat ruas jalan dengan N buah kota. Oke, karena saya menggunakan bahasa C, yang pertama yang kita akan lakukan adalah kita akan menginclude semua library yang dibutuhkan. Jadi include stdio.h. Kenapa? Karena saya akan melakukan perintah input output yang membutuhkan library ini. Lalu saya juga membutuhkan include lib.h karena kita akan menggunakan malloc untuk alokasi memori dinamis. Lalu di sini saya mau define max n misalnya, itu ini untuk menentukan ukuran maksimal dalam sebuah array yang akan digunakan, dan biasanya secara umum itu supaya aman 10.000, tapi saya menambahkan 5 untuk mencegah kalau misalnya ada kelebihan begitu, jadi supaya aman. Lalu langkah berikutnya adalah karena kita menggunakan adjacency list, maka kita akan membutuhkan linked list, dan di sini kita menggunakan struct dengan nama node. Jadi saya di dalam struct ini akan menyimpan dua bagian. Yang pertama adalah vertex atau simpul, lalu ini struct node next untuk menyimpan alamat node berikutnya. Ini kita simpan dengan nama node. Oke, yang berikutnya jadi fungsinya node tadi ini sebenarnya untuk membuat supaya nantinya node-nodenya bisa saling terhubung. Oke, sekarang kita akan membuat adjacency list-nya dengan tipe data node tadi. Max n. Jadi sebanyak max n gitu ya. Nah, variabel ini adalah pointer. Dan setiap indeksnya itu mewakili sebuah kota. Misalnya kalau ini bacanya adjacency saja ya. Jadi misalnya adjacency 1 itu adjacency 2, adjacency 3 itu menyimpan daftar tetangga dari kota tersebut. Oke, lalu kita akan membuat array lagi dengan nama distance dengan kapasitas max n juga. Nah, distance ini dipakai untuk menyimpan jarak terpendek dari kota awal ke setiap kota. Jadi misalnya kalau distance dalam kurung 4 itu sama dengan 2, berarti kota keempat itu bisa didapat dengan melalui 2 ruas jalan. Oke, yang berikutnya yang kita akan buat adalah kita akan membuat fungsi add edge. Ini kebetulan sudah ini ya. Oke, tapi kita bukan UV, kita mau from to supaya lebih jelas. Nah, kenapa from to? Jadi fungsi add edge ini adalah fungsi yang digunakan untuk menambahkan sebuah jalan atau edge ke dalam graph. Jadi tujuannya itu untuk memberitahukan komputer bahwa ada jalan dari sini, dari kota from ke to, gitu. Nah, di sini kita buat buat node baru menggunakan malloc. Lalu kita mengisi data kota tetangga, ini ganti ini from ini juga. Jadi maksudnya ini untuk yang new node
vertex to, berarti kita mengambil yang ini kan tadi kita membuat new node dengan tipe data node. Nah, kita isi vertex dari new node ini dengan nilai to atau kota tetangga baru yang kita masukkan. Lalu kita menyimpan alamat dari from atau kota yang sudah ada di dalam daftar yang kita menghubungkan sebagai tetangganya. Jadi dihubungkan node-nya ini, node baru ini akan dihubungkan dengan head lama. Jadi node baru akan diletakkan di depan linked list. Oke, lalu adjacent from sama dengan new node, artinya pointer head kita pindahkan ke node baru. Dan sekarang node baru menjadi elemen pertama dalam daftar tetangga. Oke, sekarang karena kita sudah selesai deklarasikan fungsinya, kita akan masuk ke int main atau yang akan dijalankan setelah program tercompile. Nah, apa yang akan kita isi di dalam int main ini? Yang pertama, karena tadi input soalnya meminta dalam berupa n dan e, maka kita deklarasikan dulu bukan. Ini int n dan e. Lalu kita meminta pengguna untuk memasukkannya. Jadi memasukkan jumlah jadi n dan e ini kan menyimpan kota dan jalan. Jadi masukkan jumlah kota dan jalan. Oke. Jadi printf untuk mengeluarkan petunjuk ini, lalu scanf untuk menerima masukan user berupa 2 angka yaitu n dan e. Lalu karena user sudah masukkan kota dan jalan, sekarang kita inisialisasi agency listnya. Jadi selama dari 1 sampai n oke. Ya, ini yang saya maksud ya. Jadi kita inisialisasi bahwa sebanyak kotanya agency list itu ada, tapi kita masih kosongkan dulu, 0. Nanti akan diisi. Karena dia belum punya tetangga kan. Dia belum dihubungkan yang mana yang saling bertetangga begitu. Lalu kita akan membaca semua jalan. Jadi dari 0 sampai sebelum E ini jadi kita deklarasikan dulu in uv. In uv ini akan menyimpan 2 kota yang saling terhubung. Lalu perintah ya, masukkan jalan dari kota ke kota. Lalu kita menerima input pengguna. Wow. Ya, lalu ini udah otomatisnya ya, tapi ya kebetulan itu yang saya mau tulis juga. Jadi dia menerima input dulu U dan V, jalan dari kota mana ke kota mana gitu ya. Misalnya, oh ada jalan dari 1 ke 2, maka itu yang dimaksudkan 1, 2. Lalu kita panggil fungsi yang tadi add huv, lalu add hvu. Kenapa harus dua-duanya? Ya karena tadi yang sempat termasuk itu, karena jalannya harus jalannya kan 2 arah, bersifat 2 arah. Di soal ini tidak bilang bahwa dia hanya terhubung 1 arah, jadi dia ini graf tak berarah, dua-duanya saling terhubung, baik dari U ke V maupun dari V ke U. Kenapa harus diinisiasikan 2? Karena program ini membaca hanya 1 arah kalau kita tidak inisiasikan bawahnya. Jadi kalau kita tidak inisiasikan dia bisa VU juga, maka program berpikir wah ada jalan dari U ke V tapi tidak ada jalan dari V ke U. Jadi kita harus inisiasikan secara manual. Lalu setelah kita selesai, kita membaca kota awal dan kota tujuan yang pengguna ingin masukkan. Jadi misalnya dari kota A ke kota B tadi ya, yang dari perintah soalnya. Ya, masukkan kota asal dan kota tujuan. Lalu ya, kita meminta pengguna memasukkan kota awalnya A, lalu B tujuannya. Sekarang kita inisialisasikan jarak. Nah, jadi dari
Oke, ini yang saya maksud ya. Jadi dari 1 sampai N, dia loopnya akan jalan terus di sebanyak kotanya. Diinisialisasikan dulu jarak mula-mulanya adalah -1 alias belum ada jarak. Belum pernah dikunjungi oleh algoritma BFS yang kita gunakan ini. Algoritma BFS itu ini kepanjangannya. Algoritma BFS itu ini, breadth first search. Jadi ada dua metode untuk graph. Bisa depth first search, ada yang breadth first search. Tapi kita menggunakan yang breadth first search karena dia kan menggunakan queue dan adjacency list. Jadi dia lebih cocok untuk tipe apa namanya, tipe soal yang kita gunakan. Oke, lalu karena kita sudah selesai inisialisasi jarak, sekarang kita akan membuat queue. Jadi kita membuat queue karena BFS itu menggunakan queue tadi ya, yang di konsep tadi. Queue itu bekerja seperti antrian, jadi yang masuk lebih dulu akan diproses terlebih dahulu. Jadi kita inisiasikan dulu int queue ya, kurang lebih begini. Jadi Q sebanyak max n juga. Lalu front ini elemen yang paling depan, lalu rear ini yang penambahan elemen baru. Lalu ya kita akan mulai algoritma BFS-nya dengan inisiasikan dulu distance A sama dengan 0. Kenapa? Karena kota awal pasti memiliki jarak 0 terhadap dirinya sendiri. Lalu kita masukkan kota awal ke Q. Ya, Q rear plus plus sama dengan artinya misalnya kan awalnya rear ini kan 0. Waktu Q rear plus plus sama dengan A berarti rearnya berubah jadi 1 karena kan bertambah. Jadi program melakukan tapi dia mengisi dulu. Jadi ini cara kerjanya seperti ini sebenarnya. Jadi waktu awalnya kan rear itu 0. Jadi Q 0 itu sama dengan A, lalu rear bertambah kan di sini plus plus, berarti rear bertambah 1. Dan begitu seterusnya. Oke, lalu kita buat while. Jadi selama dia tidak kosong, artinya selama front lebih kecil dari rear, karena kan rear ini akan bertambah terus. Nah, selama masih ada kota di dalam queue, maka algoritma BFS ini algoritma metode BFS ini akan terus berjalan. Nah, kita mulai dari nih. Jadi kita buat kota int city, misalnya sama dengan kita ambil yang paling depan. Jadi misalnya kalau dalam queue itu misalnya ya, dalam queue itu isinya adalah 1, 3, lalu 2, dan frontnya kan tadi 0. Maka sekarang karena kita minta in city itu sama dengan q front plus plus, cara kerjanya hampir sama kayak tadi ini. Jadinya city-nya sama dengan 1 karena q0 itu kan 1, q1 3, q2 3, q2 2. Jadi maka q0 kan, jadi city sama dengan 1, lalu frontnya kan plus plus, jadi sekarang front sama dengan 1. Jadi kurang lebih begitu maksud yang ini. Lalu ini artinya sebenarnya city atau kota 1 itu diambil dari antrian untuk diproses. Sekarang kita ambil daftar tetangga,
Jadi node ini temp adjacent city. Artinya di sini kita pakai temp. Temp ini digunakan untuk menelusuri seluruh tetangga dari kota yang sedang diproses. Nah, lalu kita jalankan while temp. Kenapa kita harus menyimpannya di dalam node sendiri? Sebenarnya tujuannya adalah kalau misalnya dia kan akan berubah, akan berkurang-berkurang. Jadi dia tidak mempengaruhi data aslinya begitu. Di while temp tidak kosong alias ada Oke, lalu kita ambil tetangga saat ini. Misalnya tetangga bahasa Inggrisnya neighbor ya, neighbor aja ya, gak usah next city. Neighbor sama dengan temp vertex. Ini kita ambil simpul yang ada di temp sebagai tetangga. Jadi kita ambil nomor kota tetangga yang sedang diperiksa. Gitu. Jika, oh wow, dia sudah tahu ya. Jika distance sama dengan min 1, tadi kan kalau kita declare min 1 berarti dia belum pernah dikunjungi kan. Jadi kalau dia belum pernah dikunjungi, maka sekarang dia kan sudah dikunjungi. Jika ditemukan jika dia belum pernah dikunjungi, maka distance neighbor ini menjadi distance city ditambah 1. Maksudnya ya kalau tetangga ditemukan dari kota ini, maka jaraknya adalah jarak kota saat ini ditambah 1 ruas jalan. Lalu key rear plus plus sama dengan neighbor ini maksudnya tetangga yang baru ditemukan itu dimasukkan ke antrian supaya nanti tetangganya juga bisa diperiksa. Lalu kita pindah ke node berikutnya. Next. Temp sama dengan temp next. Jadi dia berpindah ke tetangga berikutnya di dalam linked list karena kan tadi ini yang dipakai untuk simpan alamat node berikutnya. Oke. Kalau sudah, kalau kan dia akan berjalan sampai tidak kosong. Kalau dia temnya sudah kosong, berarti sudah selesai. Nah, setelah dia selesai, kita cetak. Ini, salah ya. Harusnya ini dulu. Lalu ini, supaya new line. Kita cetak distance-nya. Nah, karena jarak terpendek menuju semua kota sudah diketahui, dan yang diminta itu hanya kota B, maka ya kita cukup cek distance B aja. Kita cukup printf cetak yang B aja karena di sini perintah soalnya mana itu eh ini karena perintah soalnya itu tentukan dari kota A ke kota B. Oke, sekarang kita coba run. C latihan modul 11.c latihan modul 11 Oke, sekarang coba run. Masukkan jumlah kota dan jalan. Misalnya kita mau masukkan berapa kota ya? Nah, misalnya ada 5 kota dan 4 jalan. Terus ada jalan dari, berarti kan ada jalan dari 1 ke 2, lalu 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 5. Lalu kota asalnya itu dan kota tujuan berarti 1, lalu 4 misalnya. Sepertinya ada yang salah ya. Kenapa dia keluarkan semuanya? Distance B-nya saja harusnya. Oh, sepertinya kesalahannya salah taruh kurung. Jadi
harusnya dia ditaruh di nih ya, harusnya dia di sini. Oke, coba kita compile kembali. Misalnya 5 dan 5 kota dan 4 jalan gitu ya. Lalu ada jalan dari satu ke dua, satu dan dua, satu dan tiga, dua dan empat misalnya, lalu tiga dan lima. Lalu kota asal dan tujuan satu lalu empat. Oke. Oke, jadi ini ada contoh input ya, kenapa satu dan empat. Misalnya A itu kota satu, B itu kota empat misalnya. Oke, dan berarti ada berarti ruas jalan yang paling sedikit yang dia harus lewati itu ada dua, dua ruas jalan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk soal ini. Oh iya, saya ralat masalah alasan kenapa kita menggunakan BFS dibandingkan DFS. Jadi alasan kita menggunakan metode BFS karena program ini menyesuaikan dengan tujuan soal, yaitu untuk mencari jumlah ruas jalan paling sedikit dari kota A ke kota B. Dan BFS itu menggunakan queue sehingga kota-kota diproses berdasarkan jarak yang lebih dekat terlebih dahulu. Jadi graf disimpan menggunakan adjacency list agar hubungan antar kota bisa disimpan dengan efisien. Jadi secara umum BFS itu lebih mampu untuk menemukan jarak terpendek pada sebuah graf yang tidak berbobot. Makanya kita pakai BFS dibandingkan DFS.